Hai, it's me Sandi. Terima kasih sudah mendengarkan literasi gue dan selamat menonton. Kali ini, di bacaan buku kali ini, kita akan membahas sebuah buku dari Ernest Hemingway yang berjudul The Old Man and the Sea. Bukunya seperti ini. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan kemudian memenangkan Pulitzer Prize for Fiction pada tahun 1953, serta berkontribusi pada pemberian hadiah Nobel sastra kepada Hemingway pada tahun 1954. Cerita ini berfokus pada Santiago, seorang nelayan tua dari Kuba yang sudah 84 hari tidak berhasil menangkap ikan. Di hari ke-85, ia berlayar jauh ke laut dan menangkap ikan marlin raksasa. Pertarungan epik antara Santiago dan Marlin menjadi inti dari cerita ini, di mana Santiago menunjukkan keberanian, ketekunan, dan keahliannya sebagai nelayan yang berpengalaman. Setelah berjuang selama 3 hari, Santiago akhirnya berhasil menangkap ikan tersebut. Tetapi, dalam perjalanan ia pulang, ikan tersebut dimakan habis oleh hiu, menyisakan hanya kerangka ikan. When the fish had been hit, it was as though he himself were hit. But I killed the shark that hit my fish, he thought, and he was the biggest dentuso that I have ever seen. And God knows that I have seen big ones. It was too good to last, he thought. I wish it had been a dream now and that I had never hooked the fish and was alone in bed on the newspapers. But man is not made for defeat, he said. A man can be destroyed, but not defeated. Hemingway dikenal dengan gaya penulisannya yang sederhana dan ekonomis. Ia menggunakan kalimat-kalimat yang pendek namun padat makna, sehingga memberikan efek yang kuat dan mendalam. Di bukunya The Old Man and the Sea, dialog-dialog antara Santiago dan dirinya sendiri atau lautan seolah-olah menjadi meditasinya tentang kehidupan dan kematian. Novel ini berkisah tentang kepayahan, kesedihan, ketakutan, sekaligus kemandirian, keakuan, kedirian, rasa butuh tentang pengakuan. Novel ini layak dibaca untuk kawan-kawan, teman-teman yang ingin memulai membaca karya asing atau karya terjemahan. Marlin, ikan besar yang ia tangkap bukanlah sekedar mangsa baginya. Santiago juga menyebut Marlin sebagai saudara, bahkan merasa bersalah karena harus membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa respek yang dimiliki Santiago terhadap alam, sesuatu yang jarang ditemukan dalam cerita tentang manusia melawan alam. Novel ini juga dapat dibaca sebagai sebuah renungan eksistensial tentang hidup, kesepian dan perjuangan individu Santiago yang sudah tua dan hampir sendirian dalam hidupnya, merenungkan eksistensi dirinya selama perjalanan lautnya yang panjang. Kesepiannya bukan hanya fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Ia berjuang tidak hanya melawan ikan atau hiu, tetapi melawan rasa tidak berharga dan tidak keberdayaannya dalam usia senja. I wish the boy was here. He will be proud of me. I am a tired old man, but I have done it. Sekian bacaan di buku kali ini. Tulis di komentar menurut kalian buku apa lagi yang perlu gue baca dan review. Terima kasih.